Pemirsa, saat ini bisa kita lihat bersama pameran lukisan ini sangat-sangat menyenangkan sekali pemirsa, karena kita bisa bertemu para pelukis Banua yang tentunya mempunyai polesan-polesan handal dalam setiap lukisannya. Saya kita lihat bersama mereka sudah sangat mempersiapkan segalanya untuk bisa memberikan lukisan terbaik. Kali ini kami hadirkan informasi selanjutnya tepat di UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan pemirsa, yang mana bekerja sama dengan Sanggar Sirang Bastari binaan Dinas Pariwisata Kabupaten Tapin. Mereka menggelar pagelaran secara virtual yang kali ini juga membawakan sejumlah lagu panting, salawat dan tradisional khas Kabupaten Tapin serta tari mandung-mandung, di mana biasanya tari ini pemirsa ditampilkan dalam sebuah acara yang bisa disebut dengan pasar malam dengan mengajak para penonton ikut menari bersama yang disertai pemberian saweran ke dalam tempat bernama Sasanggam. Informasinya menarik kan pemirsa? Inilah informasinya kami sajikan untuk Anda. Dalam rangka merayakan Hari Jadi Provinsi dan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan bekerjasama dengan Sanggar Sirang Bastari binaan Dinas Pariwisata Kabupaten Tapin menggelar pagelaran secara virtual di akun YouTube Taman Budaya Kalsel. Dalam pagelaran tersebut, Sanggar Sirang Bastari membawakan sejumlah lagu panting salawat dan lagu tradisional khas Kabupaten Tapin, di antaranya Busralana, Langkar Banua, Sisip, Assalamualaikum, Paris Tangkawang, lagu 2, Ya Rasulullah, Karena Janji, Mandung Marindu, dan Salatun. Selain itu juga dibawakan tari mandung-mandung yang merupakan tari hiburan rakyat zaman dahulu di Kabupaten Tapin yang masih dipertahankan dan dilestarikan hingga sekarang. Biasanya tari ini ditampilkan dalam sebuah acara yang biasa disebut dengan pasar malam dengan mengajak para penonton ikut menari bersama yang disertai pemberian saweran ke dalam tempat bernama Sasanggam. Tari mandung-mandung ini sebenarnya tari rakyat, tari hiburan rakyat pada zaman dahulu, di mana tim kesenian pada zaman dahulu itu mengadakan acara atau biasa dulu disebut dengan pasar malam di Kabupaten Tapin, dan penari-penari laki-laki itu datangnya dari penonton yang datang mau ikut menari. Mereka memberikan saweran yang dimasukkan ke dalam sasanggan lalu menari. Nah, jenis-jenis tariannya itu tadi ya 4 macam, ada mandung-mandung, ada mangandangan, ada manunggu, dan karoncongan. Kalau saat ini masih digunakan tarian ini di Tapin? Masih digunakan di acara-acara tertentu. Tari hiburan rakyat yang menggunakan 4 jenis tarian yakni mandung-mandung, manggandangan, manunggu, dan karoncongan ini telah masuk ke dalam warisan budaya Takpenda di tahun 2020. Erwin Yudanuari, Banjar TV. Ya pemirsa, di Semarak Topeng 71 pameran lukisan dari Taman Budaya Kalimantan Selatan tahun 2021 ini pemirsa, dalam rangka hari ulang tahun Provinsi Kalimantan yang ke-71, tentunya para pelukis Banua juga berpartisipasi untuk menuangkan hasil karya lukisan terbaiknya pastinya pemirsa. Dan selanjutnya pemirsa, kami hadirkan informasi dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalsel mengunjungi rumah tahanan kelas 2B Pelai Hari guna menindaklanjuti permohonan buku dan sarana prasarana perlengkapan terkait perpustakaan itu sendiri pemirsa, serta menampilkan hiburan stand up komedi kepada warga binaan. Selain itu juga Kepala Dispersip Kalsel juga mengunjungi Masjid Pusaka Banua Lawas sekaligus berkesempatan memandikan benda pusaka yang ada di masjid tersebut. Rombongan Dispersip Kalsel melakukan kunjungan ke rutan kelas 2B Pelai Hari yang disambut langsung oleh Kasubsi Pelayanan Tahanan Muhammad Fahrul Razi beserta pejabat struktural rutan lainnya belum lama tadi. Kunjungan ini dilakukan Dispersip Kalsel dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan menampilkan hiburan stand-up komedi kepada warga binaan yang dibawakan oleh komika Banua seperti Rahmat Jamal, Eki Morris, dan Ramli Suryanaca. Selain itu, kunjungan ini juga merupakan tindak lanjut dari permohonan bantuan buku dan sarana prasarana pelengkapan perpustakaan yang ada di dalam rutan kelas 2B Pelai Hari. Rutan Pelai Hari kelas 2B. Kami sangat berterima kasih kepada rutan kelas 2 Pelai Hari bisa memberi kesempatan kepada kita pada hari ini untuk mengisi acara kegiatan pada memeriahkan Hari Proklamasi Kemerdekaan kita yang ke-76.
kami mengisi juga kegiatan pusling Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pendidikan Universitas Selatan ke rutan pelatihan kelas 2 pada hari ini. Demikian, mudah-mudahan acara kita pada hari ini nanti berjalan berkelanjutan lagi di masa yang akan datang. Lewat kunjungan ini diharapkan bisa membantu rutan kelas 2B Pelaihari dalam melakukan pembinaan kepada warga binaan yang ingin mencari ilmu dan informasi melalui buku di samping meningkatkan minat baca buku bagi warga binaan. Erwin Yudanuari, Banjar TV. Nah ya pemirsa, saat ini saya juga sedang menyaksikan tentunya para pelukis yang sudah menyiapkan hasil karyanya pemirsa, dan saat ini sudah ada dalam bentuk polanya pemirsa, juga ada yang sudah hampir selesai kayaknya di pemirsa ya. Coba kita bisa lihat di situ juga modelnya dengan cantik sekali. Di sana sudah disiapkan untuk menjadi model pada saat para pelukis ini nanti menuangkan hasil karyanya. Pemirsa, saya lihat di sini bahwa mereka para pelukis tetap menggunakan masker untuk menjaga dari penyebaran COVID-19 ini juga pastinya pemirsa. Dan kami akan melanjutkan informasi selanjutnya pemirsa di Lintas Banua Sepekan kali ini. Ya, siapa yang tidak kenal dengan makanan ringan yang satu ini pemirsa? Karena produk olahannya dari tepung dengan cita rasanya yang manis dan gurih. Diklaim mampu mengandung vitamin dan kelezatan luar biasa bagi yang merasakannya pemirsa. Dan inilah usaha produksi kue ilat sapi yang dapat meraup omset jutaan rupiah dan beralamat di Desa Kapuh, Kecamatan Simpur, Hulu Sungai Selatan. Anda penasaran pemirsa untuk mencobanya? Dan inilah informasinya kami hadirkan untuk Anda. Seiring makin banyaknya makanan yang dibuat menggunakan produk tepung, membuat Udin pengusaha kue kering ini juga ikut memakai bahan baku tersebut. Udin telah menekuni industri rumahan ini sejak puluhan tahun lalu. Resepnya didapatkan dari pengalaman orang tuanya. Produknya yang diberi nama Barakah tersebut beralamat di Desa Kapuh, Kecamatan Simpur, Hulu Sungai Selatan. Aneka ragam kue kering diproduksi Udin. Di antaranya kue bintang atau orang kandangan menyebutnya wadai pariwil sepeda, juga kue ilat sapi, kue aspal atau cantik manis, dan kue kuning atau wadai kerambul. Udin mengaku usaha industri rumahan miliknya ini tidak hanya aktif menjelang Lebaran, melainkan juga setiap hari hingga mampu menghabiskan 4 kuintal tepung. Dibantu sedikitnya 15 orang pekerja, 4 orang bekerja untuk tahap cetak, 4 orang lagi untuk tahap proses pengolahan, serta 7 orang untuk pekerjaan bungkus kemasan. Dengan harga yang terjangkau kantong semua orang, dijual Rp3.000 setiap bungkus isi 10 buah, dan harga setiap satuan Rp700. Cukup banyak pesanan produk yang satu ini, seperti dari Hulu Sungai, Martapura, dan Banjarmasin, bahkan kawasan Kalimantan Tengah seperti Buntok, Kapuas, dan Palangkaraya. Abdiansyah Kandangan untuk Banjar TV. Ya pemirsa, suasana saat ini tentunya sangat menyenangkan pemirsa, di mana para pelukis juga tentunya dengan kehati-hatian, fokus dan teliti untuk menggoreskan setiap hasil karyanya di kanvas tentunya pemirsa. Nah pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Lintas Banua Sepekan edisi Minggu 22 Agustus 2021. Saya Amiratun Nahar beserta tim redaksi undur diri dari hadapan Anda. Pemirsa, ingat selalu
Anda untuk menjaga kesehatan Anda dan disiplin protokol kesehatan. Selamat menikmati akhir pekan Anda pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.